sekarang kami akan menjelaskan materi epidemiologi penyakit tidak menular tentang penyakit jantung koroner. Happy watching! Frekuensi dan distribusi penyakit jantung koroner. Menurut orang, berdasarkan umur, menurut data Riskesdas 2018, persentase penderita penyakit jantung koroner sebesar 1,5% dengan provinsi tertinggi yaitu Kalimantan Utara dan terendah NTT dengan rata-rata umur lebih dari 45 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, hasil penelitian yang dilakukan di RSI Siti Khadijah Palembang menyatakan bahwa laki-laki lebih banyak menderita PJK dibandingkan perempuan. Menurut tempat, berdasarkan penelitian yang dilakukan di RSI Siti Khadijah Palembang, penderita PJK berjumlah 129 orang. Menurut waktu, hasil Riskesdas 2018 menunjukkan adanya peningkatan dari hasil Riskesdas sebelumnya, yang artinya penderita PJK Indonesia juga mengalami peningkatan. Sekarang kita masuk ke dalam definisi dan etiologi penyakit jantung koroner. PJK adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena adanya penyempitan pembuluh darah koroner. Lalu, berdasarkan etiologi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ateroklerosis, lalu yang kedua trombosis. Ateroklerosis adalah penimbunan lipid dan jaringan fibrosa dalam arteri koronaria, sehingga secara progresif mempersempit lumen pembuluh darah, seperti yang gambar berikut. Yang pertama itu arteri normal, tidak ada penimbunan lipid. Lalu yang B itu ada penimbunan lipid, yaitu ateroklerosis. Lalu kita masuk ke trombosis. Trombosis yaitu endapan lemak dan pengerasan pembuluh darah terganggu dan lama-kelamaan berakibat robek dinding pembuluh darah, seperti gambar berikut. Nah, ateroklerosis dan trombosis itu berawal dari penyakit-penyakit berikut. Selanjutnya kita masuk ke patofisiologi penyakit jantung koroner. Aterosklerosis dimulai ketika kolesterol tertimbun di intima arteri besar dan menyumbat aliran darah. Kebutuhan oksigen yang melebihi kapasitas suplai oksigen oleh pembuluh darah yang mengalami gangguan menyebabkan terjadinya iskemia miokardium. Pada minggu ke-6, jaringan parut sudah terbentuk dengan jelas, sehingga akan menurunkan fungsi ventrikel karena otot yang nekrosis kehilangan daya kontraksi. Arteri yang mengalami aterosklerosis dapat mengalami spasme sehingga dapat menghambat aliran darah dan memacu pembentukan trombus.
Selanjutnya kita masuk ke faktor risiko penyakit jantung koroner. Faktor risiko penyakit jantung koroner terdiri dari yang pertama itu yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Untuk faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi terdiri dari yang pertama jenis kelamin. Laki-laki lebih beresiko terkena penyakit jantung koroner dibandingkan dengan perempuan. Yang kedua ada umur. Kelompok umur 50-69 tahun lebih banyak terkena penyakit jantung koroner. Yang ketiga dari riwayat keluarga. Keluarga dengan penyakit jantung koroner berisiko 2-4 kali lebih besar untuk terkena jantung koroner. Yang kedua itu faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Yang pertama ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik atau olahraga yang teratur dapat mengurangi risiko terjadinya PJK. Yang kedua ada makanan yang berlemak. Konsumsi lemak, terutama lemak jenuh, dapat meningkatkan risiko aterosklerosis yang merupakan faktor risiko penyakit jantung koroner. Yang ketiga ada kebiasaan merokok. Merokok dapat merangsang proses aterosklerosis yang dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Yang ketiga ada obesitas, hipertensi, dan diabetes mellitus. Orang terkena obesitas lebih rentan terkena penyakit jantung koroner. Begitu pula dengan orang yang mengidap penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Pencegahan dan pengendalian penyakit jantung koroner. Pertama, kita akan membahas mengenai upaya pencegahan primer. Upaya pencegahan primer yang pertama yang harus dilakukan adalah perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup yang dimaksud di sini adalah mulai mengganti pola makan konsumsi tidak sehat dari makanan junk food menjadi konsumsi sayur-sayuran. Kemudian yang kedua, kita mulai mengonsumsi buah-buahan yang memiliki banyak zat yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Yang kedua adalah mulai melakukan aktivitas fisik secara rutin, minimal dilakukan 30 menit dalam satu hari. Bisa dilakukan dengan lari kecil di pagi hari. Selanjutnya yang ketiga adalah pengendalian faktor risiko. Selanjutnya pembahasan kita adalah upaya pencegahan sekunder. Upaya pencegahan sekunder yang dilakukan yang pertama adalah berhenti merokok. Karena rokok merupakan penyebab utama munculnya banyak penyakit yang ditimbulkan di tubuh manusia. Selanjutnya yang kedua adalah berolahraga teratur. Berolahraga teratur dapat dilakukan sebanyak 30 menit dalam satu hari. Dan yang ketiga, mengikuti pola diet yang sehat. Dan yang terakhir, mengikuti program rehabilitasi pasca serangan jantung. Pembahasan selanjutnya adalah upaya pengendalian penyakit jantung koroner. Upaya pengendalian di sini adalah program patuh yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sekian sedikit materi dari kami, semoga materi ini bermanfaat ya. Bye-bye.